Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Az-Zahra Lubis, NPM 2315060. Saya dari Prodi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semuanya, yaitu terkait tugas mikroekonomi yang diberikan oleh Ibu Wahyu Indah Sari SEMSI. Berikut saya akan menjelaskan dari 4 soal yang beliau berikan. Yang pertama yaitu kurva permintaan dan penawaran pada pasar. Yang pertama ada kurva pasar persaingan sempurna. Bisa teman-teman lihat bahwasannya di sini sudah ada gambar yang saya letakkan pada PPT yang saya jelaskan. Kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna itu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen dalam pasar persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaannya itu bersifat elastis sempurna, yaitu berbentuk horizontal. Horizontal itu tegak lurus ataupun tegak lurus ke samping ataupun tegak lurus ke atas ya. Kalau yang menurut saya gambarkan itu dia tegak lurus ke samping atau bisa dibilang mendatar. Nah, arti dari kurva permintaan yang berbentuk horizontal itu ialah konsumen bersedia membeli jumlah barang apapun pada harga pasar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kurva permintaan pada pasar persaingan sempurnanya berupa garis lurus horizontal. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna, selanjutnya di sini ada kurva pasar persaingan sempurna pada kurva penawarannya. Di sini sudah ada beberapa kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna. Teman-teman bisa lihat gambar kurva penawarannya. Dan saya akan menjelaskannya tentang kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna itu merupakan penjumlahan kurva penawaran dari seluruh perusahaan peserta pasar yang memproduksi komoditas yang sama. Selanjutnya ada kurva pasar monopoli, yaitu yang pertama kurva permintaan pasar monopoli. Kurva permintaan pasar monopoli itu merupakan kurva permintaan produsen, karena di pasar monopoli itu hanya ada satu produsen yang memiliki kuasa untuk menentukan harga dan kuantitas output. Karena itu, kurva permintaan yang terbentuk di pasar monopoli cenderung turun dari sebelah kiri atas menuju kurva D. Di sini saya sudah menggambarkan kurva permintaan pasar monopoli dan di sini sudah tergambar bahwasannya kurvanya itu memang cenderung turun dari sebelah kiri atas menuju pada kurva D. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Selanjutnya yaitu kurva permintaan pada pasar monopoli. Pada pasar monopoli kali ini tidak ada kurva yang dapat dirumuskan melalui gambar kurva. Kenapa? Yaitu karena fakta bahwa monopoli produsen produksi tidak hanya ditentukan oleh biaya produksinya, akan tetapi juga oleh kuasa pasar yang dimilikinya. Oleh karena itu, perubahan permintaan dapat mempengaruhi harga tanpa mengubah kuantitas output harga yang diproduksi. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya kurva permintaan dan kurva penawaran pasar monopoli itu berbeda ya. Kalau kurva permintaan pasar monopoli tadi itu dia hanya ada satu produsen yang memiliki kuasa untuk menentukan harga dan kuantitas outputnya. Sedangkan kurva penawaran pada pasar monopoli itu biaya produksinya itu dia perubahan permintaan dapat mempengaruhi harga tanpa mengubah kuantitas output yang diproduksi. Nah, selanjutnya itu ada kurva pasar persaingan sempurna monopolistis.
Kurva permintaan pasar persaingan monopolistis itu merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan persaingan sempurna dan juga kurva permintaan perusahaan monopoli. Jadi, kurva tersebut itu sedikit mereng dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari kurva itu berarti bahwa elastisitas permintaannya lebih kecil dari elastisitas permintaan perusahaan persaingan sempurna, akan tetapi lebih besar dari elastisitas permintaan perusahaan monopoli. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kurvanya itu emang agak sedikit miring dari kiri atas ke kanan bawah. Pasar persaingan monopolistis. Kurva penawaran pada pasar monopolistik itu tidak bisa digambarkan berbentuk kurva, tapi saya bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait kurva penawaran pada pasar persaingan monopolistik. Nah, di sini kurva penawaran pada pasar monopolistik itu memiliki kemiringan yang positif, namun lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kenapa hal ini itu disebabkan oleh banyaknya produsen yang bersaing dalam persaingan pasar monopolistik, sehingga pengaruh perubahan harga oleh satu produsen itu tidak terlalu signifikan terhadap permintaan pasar secara keseluruhan. Selain itu, adanya diferensiasi produk juga menyebabkan kurva permintaan yang dihadapi oleh masing-masing produsen menjadi miring ke kanan dan terkontrol. Nah, selanjutnya di sini ada kurva pasar oligopoli. Yang pertama, kurva permintaan pasar oligopoli. Kurva permintaan di pasar oligopoli ini biasanya dicirikan oleh elastisitasnya, yang dapat bervariasi berdasarkan keputusan penetapan harga perusahaan di pasar. Ketika harganya stabil, permintaannya juga bersifat elastis, yang berarti perubahan harganya itu menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta secara proporsional lebih besar. Hal ini disebabkan oleh saling ketergantungan dan interaksi strategis antara beberapa perusahaan besar di pasar oligopoli. Bisa teman-teman lihat bahwasannya kurva permintaan oligopoli itu juga miring ya. Jadi artinya itu sudah saya jelaskan semuanya. Selanjutnya yaitu ada kurva penawaran pasar oligopoli. Sama halnya dengan kurva yang tidak bisa saya jelaskan tadi, maka kurva penawaran pada pasar oligopoli juga tidak bisa saya gambarkan berbentuk kurva. Tapi saya juga bisa menjelaskannya. Kurva penawaran pasar oligopoli itu ialah gambaran yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh pembeli. Nah, dalam pasar oligopoli itu ada beberapa produsen yang memiliki kekuasaan atas dan mereka mengikuti perubahan harga dan permintaan yang diminta. Selanjutnya soal untuk nomor 2, terkait kurva tadi sudah selesai. Soal nomor 2, bagaimana tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa caranya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika jumlah produksi barang dan jasa meningkat dalam suatu periode tertentu. Nah, yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan naiknya output per kapita yang menunjukkan bahwa suatu negara mampu menghasilkan lebih banyak produk dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi juga mengarah pada pertumbuhan dalam struktur ekonomi, yang dimana sektor-sektor pentingnya itu menjadi lebih besar dan berkembang, sementara sektor lainnya itu menurun atau menjadi lebih kecil. Di sini yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena suatu negara yang mengembangkan ekonomi itu dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dan lapangan pekerjaan. Kalau tadi saya menjelaskan tentang cara-caranya, maka yaitu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktornya itu apa saja? Yaitu yang pertama ada sumber daya alam,
yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada akumulasi modal, yang keempat ada tenaga manajerial dan organisasi produksi, dan yang kelima ada teknologi bagian kerja dan pengelolaan sumber daya manusia. Kepentingan seperti pengusaha dan investor ternyata juga memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan ekonomi dalam mengembangkan infrastruktur. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas atau laissez-faire? Pasar bebas itu ialah pasar yang dimana penjual dan pembelinya itu memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Atau bisa dikatakan pasar bebas itu ialah keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang, atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Nah, apa sih ciri pasar bebas itu? Yang pertama, ciri pasar bebas itu ialah sumber dan alat produksi bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak, baik itu komunitas perusahaan atau individu. Yang kedua, terdapat persaingan antara pengusaha dalam mempengaruhi keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini saya hanya menyebutkan 2 ciri pasar bebas. Selanjutnya, prinsip yang diterapkan dalam pasar bebas itu ialah hukum permintaan dan hukum penawaran. Selanjutnya untuk soal nomor 4, pergerakan kurva permintaan dan apa penyebabnya. Nah, yang pertama itu kurva pergerakan penawaran. Bagaimana pergerakan kurva penawarannya itu? Kurva pergerakan penawaran itu ialah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak pula jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Apabila sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit pula jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Sih faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan tersebut. Yang pertama yaitu ada perubahan pendapatan, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada teknologi produksi keuntungan yang diinginkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu pergerakan kurva penawaran. Bagaimana pergerakan kurva penawaran itu terjadi? Nah, pergerakan kurva penawaran itu terjadi ketika terdapat perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sementara pergeseran kurva penawaran itu terjadi ketika terdapat perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan faktor-faktor selain harga barang, seperti harga input, teknologi, pajak, atau jumlah penjual. Bagaimana sih gambar pergeseran kurva penawaran tersebut? Di sini sudah terjelas bagaimana kurvanya. Di sini tertulis juga penyebab perubahannya itu ya. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada harapan keuntungan, yang keempat ada harga kenaikan dan harga masa yang akan datang. Selanjutnya faktornya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran tersebut? Yang pertama ada harga bahan baku, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada persaingan, dan yang keempat ada kebijakan. Berikut presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang masuk akal ataupun masih ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.